Terus gimana dong Ki? Ya udah we, Ata jadinya marah, terus langsung ngejar gue sambil bawa buntut kambing, terus dikenain ke muka gue. Tuh Jen. Halo Jen. Halo. Sorry gue telat, ketiduran. Biasa banget dah hujan. Nggak apa-apa, santai. BTW gimana kuliahnya? Ada drama kah? Ada sambat gitu? Cerita dong. Ini gimana nasib lo? Masih suka telat? Ya, biasalah, lo tahu cuman sedikit orang yang bisa berubah kebiasaannya dalam sekejap. Gimana sih? Cerita-cerita dong. Ya, kayak yang kalian tahu lah, gue kan kalau bangun tidur susah banget ya. Dibangunin juga gak mempan. Buat sekolah jam 6:30 aja susah. Apalagi kuliah online kayak gini, yang tinggal buka mata, buka laptop, tidur. Malah kemarin, gue udah kelas jam 7. Padahal gue udah pasang alarm tuh buat jam 6. Gak kebangun-bangun. Akhirnya nyokap gue datang ke kamar. Ngeliat alarm gue masih bunyi, terus bangunin. Tapi ya, gak bisa-bisa. Kesel lah. Akhirnya nyokap gue ambil botol air di meja sebelah kasur, disiram ke gue, ngomelin. Bilang, udah jam segini, masih tidur aja. Gak ada kuliah apa? Gue balas dong, masih setengah bangun. Hah, emang sekarang jam berapa, Mak? Udah jam 7:30. Hah? Panik dong gue, langsung loncat dari kasur. Gak kepikiran sama baju segala. Ya udahlah, akhirnya gue pakai tuh kaos masih basah kuyup. Buru-buru buka Zoom. Untung banget masih bisa join. Gue lo mikir, gak bakal on cam nih. Gak apalah, baju gue gini. Tapi pas gue liat, kok pada on cam semua. Ternyata dosennya lagi nyuruh. Mana dosennya killer banget lagi. Tambah panik dong gue. Ya udah, gue tinggiin aja tuh layar biar kelihatan jidat gue doang. Gak apalah, yang penting masih on cam. Nah, mana itu kelasnya 2 jam lagi. Terpaksa deh gue pantengin tuh layar sampai masuk angin. Aduh, Ada aja Jen. Makanya kayak gue, bangunnya pagi, biar ada waktu buat siap-siap. Misalnya, gue ada kelas jam 7, ya gue bangun jam 5:30 deh, terus tidur bentar habis subuh. Mandi, pakai baju kemeja yang bagus, sarapan, dan dikit. Masa sih sedikit sih? Ih iya, biar kelihatan fresh aja we. Bedakan dikit, ngalis dikit, maskara dikit, blush dikit, lip tint dikit, terus kayak sip, udah cantik. Tapi ya, yang gue heran nih ya, gue selalu digodain gitu sama beberapa cowok di kelas. Kayak ngomong, dandan mulu neng, udah cantik kok. Terus gue pengen banget ngomong, gue kan udah dandan buat lo, gue dandan biar kelihatan presentable aja buat kuliah. Capek aja gitu, kirain mau minta diskusi tugas apa gimana, malah gini doang. Tapi gue juga gitu masa orangnya. Gue suka godain teman-teman kelas sama prodi gue gitu. Jadi sampai sekarang jadi malah banyak temennya. Misalnya nih, kejadian waktu itu ada anak kelas yang lupa matiin mic pas kulon gitu, padahal lagi ngedumel kan. Kayak pas waktu itu lagi kuliah gabungan. Ada nih anak prodi lain yang emang gue akuin bawel banget. Bener-bener semuanya ditanyain. Bahkan yang barusan ditanyain juga. Nah, si dosennya nih lagi ngejelasin tentang struktur kaidah buat makalah gitu kan. Disaut nih sama satu anak ini nih. Oh, jadi tata susunnya kayak gitu yang bener pak. Nah, temen gue nih kedengeran banget ngomong sendiri kan. Elah, baru juga dijelasin pakai sok-sokan komentar gitu. Capek banget sih. Kayak lucu aja gitu kan. Kayak ya udah deh, insiden itu gue jadiin bahan obrolan pas ketemu. Gue kayak, lo yang ngomel tentang si capek waktu itu kan. Keren banget sih lo, beneran dah. Terus dia jawab, apaan sih? Gue malu tahu. Jadi temenan deh sampai sekarang. Nah, kalau aku malah kebalikannya. Maksud lo kebaikan gimana, Win? Ya gitu, kalau ngechat ke teman ya seperlunya aja. Biasanya cuma buat nanya tugas, atau kayak nanya tadi pas kulon kita ngapain aja. Jujur, aku ngerasa rada susah gitu mau temenan lewat chat kayak gini doang gara-gara pandemi. Gak yakin orang yang aku chat bisa diajak bercanda, diajak ngeluh bareng, dan gak tahu juga sih bercandanya dia batasannya kayak gimana. Jadi kayak ya temenan secukupnya aja, takutnya nanti ngelantur dan mereka jadi gak suka. Ngerti kan ya? Iya. Gue juga agak selektif kalau ngechat, soalnya biasanya ada yang mintain tugas gue entah buat referensi atau biasanya sih contekan. Gimana deh, Min? Iya, kayaknya gara-gara gue ngerjain tugas tuh kayak ini gue usahain rapi, terus biasanya sih agak jauh dari deadline gitu. Gue juga kalau ngerjain tugas tuh nyicil, jadi biar nggak kelabakan sama tugas-tugas lainnya. Jadi ya tugas gue lebih cepet selesainya. Peluang deh bagi yang membutuhkan. Kalau misalnya yang mintain tuh ya bantu gue di tugas lain atau matkul lain, atau minimal ngajak diskusi lah. Ya ikhlas lah gue ngasih, ya nggak apa-apa.
Masalahnya nih ya, ada aja yang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba minta seenak jidat. Pas gue minta tolong di tugas lain, gak pernah digubris. Pernah nih ya, lagi meet, tiba-tiba ada yang ngomong, bagi jawaban dong. Padahal gue dalam hati, dia siapa? Kenalan aja gak pernah. Pengen banget gue jawab, lo siapa enak aja minta-minta? Tapi ya gak enakan juga gue orangnya, gue kasih aja. Tapi gue bilang, nih jangan kopas plek. Terus dia kayak, oke, santai. Nah, waktu itu kebetulan ngumpulin di G-Drive. Jadi gue bisa lihat dong punya orang lain. Dan lo tahu jawabannya persis punya gue, cuma beda struktur tulis doang. Ya, yang sabar lo, Min. Sabar, sabar. Emang kayak gitu bentukan orangnya. Iyalah, mau gimana lagi? Tapi lo keren sih, Min. Gue pengen deh bisa jadi kayak lo. Soalnya nih ya, gue kan kalau tugas tuh ngerjain bareng temen-temen kan. Walaupun tugas individu juga gue kerjain bareng temen gue. Terus gue pernah tuh sekali ketahuan. Dengan ketahuan, Pil? Iya, jadi gue ketahuan. Jadi nih ceritanya, kan gue waktu itu lagi ngerjain kuis bareng teman-teman gue kan. Diskusi gitu di fit call bareng. Gue kan awalnya nanya, ini jawabannya apa dah? Terus temen gue bales, itu pakai rumus yang itu, jabarin aja. Terus gue kayak, lihat jawaban lo aja deh, kirimin. Dan temen gue yang lain ngikut, iya minta juga dong. Nah, kebetulan waktu itu kuisnya disuruh ngumpulin ke cutting asdos kan. Biasanya tuh langsung ke dosen lewat classroom. Abis ngumpulin, kayak selang sejam gitu, gue di-chat sama si cutting. Tanyain, ini kenapa jawaban kalian sama? Pas gue call temen yang lain, mereka juga kayak, iya woi ketahuan. Satunya lagi juga panik, mampus. Gila, ditanya-tanyain sama cutting, gue langsung keringet dingin. Mau bela diri sendiri juga gak bisa. Beneran rasanya tuh kayak didiklat. Terus habis itu gue bener-bener mikir kayak ternyata beda banget ya kuliah sama SMA. Terus, kalau kamu sama teman-teman kamu gimana, Pil? Untungnya dimaafin gitu sama cuttingnya. Katanya jangan diulangin lagi ya. Ya udahlah, tapi akhirnya gue dapat pengurangan nilai kuis sama teman-teman gue juga. Tapi ya udah sih, itu salah gue juga kan. BTW, kok ini diem aja sih dia tadi? Pasti banget kayaknya. Iya nih, muka sama suaranya nggak ada sih Rene. Gimana sih? Liatin dong muka gantengnya. Duh, sorry, kebiasaan nih. Gue kalau kuliah online gini gue diem doang. Oh iya? Kok bisa diem doang sih? Kan ada nilai keaktifan. Justru kalau gue nih ya, kalau lagi kulon tuh gue suka aktif gitu. Sering nanya-nanya ke dosennya, atau sering nyautin kalau dosennya malah nanya balik ke kita. Apalagi nih ya, buat urusan on-cam, kadang cuma ada gue sama 1 atau 2 teman kelas gue. Padahal kalau menurut gue mah, kalau beneran gak ada kendala, ya harusnya on-cam aja. Kasihan tau dosennya ngomong sama layar hitam. Minimal buat ngargain dia deh. Siapa tahu kita dapat nilai plus buat keaktifan. Jadi gak rugi dong. Malah, gue tuh selalu suzon gitu sama orang-orang yang aktif. Pasti kan tujuannya caper ke dosen kan. Ya jujur aja, gue tuh orangnya jarang banget on-cam. Malah kayaknya gue on-cam juga cuma buat pertemuan perkenalan. Tapi masa pernah ya, gue habis masuk Zoom, gue tinggal tidur kan. Ternyata mic gue belum ke-mute. Mana waktu itu tidur gue yang pules banget sampai ngorok. Kayak gitulah, kedengeran deh di Zoom-nya. Alhasil ya dipanggil dosen, diomelin gitu. Rene Rizky Asidiki, kenapa Anda tidur? Tidak seperti anak kuliah. Sopankah begitu? Gue juga kebangun gara-gara ditelepon anak kelas kan. Nek, bangun, itu lo dipanggil-panggilin. Terus gue kaget, demi apa? Mampus, gue dari tadi tidur, ada apa nih? Terus temen gue bales, iya, mic lo juga nyala. Terus gue panik teriak-teriak gitu, Pak, maaf Pak, tadi saya ada urusan. Ya gitu deh, orang-orang di situ pada bingung kali ya, ini gue sebenarnya kenapa? Gak tahu lagi nasib gue gimana. Ya yang penting gue ngerjain tugas aja lah, masalah off cam belakangan. Emang paling bijak Rene ini loh. Lo tapi bener kan? Tapi menurut gue nih ya, walaupun kuliah online gini banyak absurdnya, kita kan juga lagi masa peralihan dari SMA ke kuliah ya. Jadi cerita tersendiri gitu gak sih? Iya, setuju sih. Gak bakal sih dapat pengalaman ini pas kuliah offline. Banget, kapan lagi bisa kuliah sambil mandi? Bener, gue sih bangga bisa survive di kuliah dan di masa pandemi kayak gini. Iya, emang pandemi bikin lebih susah. Tapi bangga banget sama diri sendiri yang bisa bertahan sampai sekarang. Setuju dong, intinya segala hal yang ada sekarang mah nikmatin dulu aja.
Apalagi cerita-cerita kayak gini tuh yang bisa kita ceritain ke adik kelas kita nanti. Semoga aja nih, semoga ya pandemi bisa cepet kelar, terus kita bisa kuliah kayak biasa, ketemu teman-teman yang lain. Apalagi ketemu cewek di fakultas gua. Ya intinya banyak lah ya sisi positifnya kuliah di pandemi gini. Sini bantuin mama ya. Iya mah. Bentar ya, gue kayak dipanggil nyokap disuruh bantu-bantu rumah. Sorry ya, cuma sejam bentar. Kalem aja, Jen. Santai Jen. Dadah Jen. Dadah, Jen. Ya, kapan-kapan nge-zoom lagi ya.